Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bukannya digunakan untuk sekolah, ponsel dan sepeda motor yang dibelikan orang tua malah dipakai pelajar untuk tawuran. Anggota geng motor menganiaya seorang pria dengan senjata tajam hingga tewas di tempat. Kebakaran kios pecel lele ternyata dijadikan modus seorang remaja untuk menutupi aksi pembunuhan. Dua anggota geng motor di Cianjur ditangkap usai melakukan penganiayaan hingga korbannya meninggal dunia. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya masih buron. Kedua pria ini hanya tertunduk saat digiring ke Polres Cianjur. JM dan AS ditangkap karena melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan seorang pria meninggal dunia di Kecamatan Agrabinta Cianjur 13 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, kronologis kejadian bermula saat korban pamit kepada istrinya dan singgah ke rumah temannya untuk pergi membeli kopi dan bensin bersama temannya. Namun saat melewati para pelaku yang tengah kumpul, korban diteriaki anggota geng motor dan diberhentikan oleh para pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor. Setelah itu, korban dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Korban tewas di lokasi kejadian, sementara teman korban berhasil menyelamatkan diri. Korban dan para pelaku tidak saling mengenal dan tergabung dalam anggota geng motor yang berbeda. Total ada 4 pelaku penganiayaan. 2 pelaku lainnya yaitu DM dan Y hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Si korban melintas di depan para pelaku yang sedang berkumpul. Si pelaku ini meneriakkan bahwa ada klub motor yang bernama Bonreker, yang mana si pelaku adalah berasal dari klub motor XTC. Jadi pas diteriaki Bonreker, kemudian si pelaku 4 orang ini langsung mengejar si korban. Kemudian dilakukanlah pemukulan oleh saudara JM dan AS. Diikuti oleh DM dan diikuti juga oleh Y menggunakan senjata tajam. Polisi menyita 1 buah jaket milik korban dan 2 sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Aksi seorang pencuri yang membobol gerai HP di Garut terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi sendiri malam hari saat seluruh toko tutup. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku pencurian menjarah sebuah gerai penjualan ponsel di salah satu pusat perbelanjaan di Garut. Pencuri dengan leluasa membongkar etalase tempat penyimpanan ponsel saat gerai penjualan ponsel telah tutup dan tidak ada orang yang berjaga di sekitarnya. Pelaku bernama Hairudin, warga Garut ini melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca etalase. Pelaku kemudian mengambil ponsel yang dipajang di dalam etalase. Setelah sempat buron, pelaku diringkus di rumahnya di wilayah Sukaregang, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota. Pergi jaga malam itu setelah dia kontrol namanya saudara Pak Ali, security-nya ada kebongkaran salah satu toko handphone. Setelah itu mereka melaporkan hal tersebut, kejadian tersebut paginya ke pihak kami di Polsek Garut Kota dan kita lanjut untuk penyelidikan. Setelah kami juga meminta untuk rekaman CCTV-nya untuk kejadian hal tersebut, siapa memang identitasnya juga waktu itu belum jelas. Dari hasil pengecekan dari CCTV itu, karena dia pakai kupluk, semua serba hitam. Namun demikian kami tidak patah semangat, kita lanjutkan terus penyidikan dan akhirnya kita temukan juga yang tersangkanya.
Sebagian besar ponsel curian telah dijual pelaku. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kejahatan jalanan kembali terjadi lagi. 2 pencuri memecahkan kaca mobil di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tas pemilik mobil raib digondol kawanan pencuri spesialis pecah kaca. Kamera pengawas merekam pencurian bermodus pecah kaca di sebuah ruko di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pemilik mobil juga merekam kondisi kaca kendaraannya yang pecah. Kondisi dalam mobil juga berantakan. Tas pemilik mobil yang di dalamnya tersimpan surat dan barang berharga raib digondol pencuri spesialis pecah kaca. Diduga pelaku pecah kaca berjumlah 2 orang yang saling berbagi peran. Saat beraksi, 2 pencuri berboncengan motor berhenti di dekat mobil target incarannya. 1 orang turun dan memecahkan kaca mobil, sementara 1 lainnya memeriksa kondisi sekitar sambil menunggu di motor. Setelah mengambil tas milik korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan mobil. Dan aku kira tuh itu tuh mereka mau ngincer motor saya yang parkir di depan gedung, di depan ruko. Ternyata itu kejadiannya dia mau mecahin kaca mobil. Barangnya yang hilang apa? Ada tas di dalamnya, tapi kurang tahu isi tasnya apa. Nah, aku tahu ternyata korbannya itu mobil karena beberapa menit kemudian si yang punya mobilnya nyamperin ke klinik, ya nyamperin bilang ada CCTV nggak, ada rekamannya nggak, karena kaca mobilnya dipecahi. Jadi Maraknya aksi pencurian bermodus pecah kaca tentunya meresahkan warga. Warga pun berharap polisi lebih rutin berkeliling untuk mengurangi tindak kejahatan serta menangkap pelaku pencurian modus pecah kaca. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Misteri di balik kebakaran kios pecel lele yang menewaskan 2 orang di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor terungkap. Kedua korban tewas bukan karena kebakaran, melainkan dibunuh anggota keluarga yang masih remaja. Penyebab kebakaran hebat yang melahap sebuah kios pecel lele di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terkuak. Ternyata peristiwa kebakaran yang menewaskan 2 orang itu bukan murni musibah kecelakaan. Ya, dalang dari semua itu adalah anggota keluarga korban yang merupakan remaja berusia 16 tahun. Ia menganiaya paman dan neneknya hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengambil bensin dari tangki kendaraan sepeda motornya, lalu menyiramkan ke dalam kios dan membakarnya. Dendam karena sering ditegur saat melayani pelanggan pecel lele jadi motif tersangka menghabisi kedua korban. Pelaku membunuh kedua korban menggunakan cangkul. Pelaku ditangkap di sebuah minimarket di Desa Leuwinutup, Kecamatan Citerep. Pada sekitar jam 4 pagi pada hari Minggu tanggal 7 September pada saat korban sedang tidur, kemudian ABH memukul korban dengan menggunakan 1 buah cangkul, sehingga 2 orang korban yaitu nenek dan pamannya anak yang berkonflik dengan hukum ini sekarat, yang kemudian dibakar dengan menggunakan bensin. Berdasarkan hasil visum dari rumah sakit, penyebab kematian korban adalah luka patahnya tulang tengkorak, tulang leher. Akibat perbuatannya, anak berhadapan dengan hukum itu dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.